Shalom, selamat berjumpa kembali hari ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya sehat dan mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan hati dan hidup kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu dan kami akan mendasari seluruh kehidupan kami dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah orang Kristen, yang akan diambil, diselidiki dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mengapa para murid itu disebut Kristen di Antiochia oleh orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu? Karena ada beberapa hal yang diperhatikan dari mereka. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Jadi para murid ini memang secara khusus dipanggil oleh Tuhan Yesus dari latar belakang mereka. Ada yang nelayan, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Jadi mestinya orang Kristen itu mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan Yesus. Itulah kekristenan. Kemudian yang kedua, para murid itu meneladani Kristus, melihat cara hidupnya Tuhan Yesus, kemudian mereka praktekkan, mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengasihi orang, bagaimana cara melayani orang, bagaimana cara menolong orang lain. Itulah kehidupan Kristus yang akhirnya dilakukan dan dikerjakan oleh para murid. Sehingga orang-orang pada waktu itu mengatakan, oh ini orang-orang yang mengikut Kristus, seperti Kristus. Itulah Kristen. Kemudian yang ketiga, para murid itu mentaati Kristus, yaitu mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus. Dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan segenap hati, dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka mengasihi orang, kasih dengan tulus. Ketika mereka melayani orang, mereka melayani dengan tulus, tanpa minta balasan. Dan inilah yang membuat mereka menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Jadi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama mestinya kita melakukan, ikutlah jalan Tuhan, ikutilah jalan Tuhan, teladanilah setiap perkataan dan tindakan Tuhan Yesus, dan juga berjalanlah dalam firman Tuhan. Dengan begitu kita akan menjadi Kristen yang sebenarnya. Jadilah orang Kristen dengan mengikuti Kristus, meneladani Kristus, dan melakukan perkataan Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kekristenan itu ternyata adalah satu sikap, satu karakter mengikuti Kristus, mengikut Yesus, mengikut jalan Tuhan. Seperti para murid pada waktu itu di Antiochia, mereka disebut Kristen karena mereka mengikuti Yesus, karena mereka meneladani hidup Kristus. Sehingga ketika mereka mengasihi dengan tulus, ketika mereka menolong dengan tulus, ketika mereka menjadi berkat dengan tulus, dengan segenap keberadaan mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi saksi Kristus. Selain itu, mereka mentaati perkataan Kristus. Setiap perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus dilakukan dengan baik. Dan inilah kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan tidak berbicara tentang gereja, tidak berbicara tentang organisasi, tidak berbicara tentang tampilan-tampilan secara harafiah, secara jasmani, tetapi kekristenan di dalam hati kami, sifat, karakter, perkataan, tindakan yang nyata, kasih kepada sesama yang nyata, menolong orang lain dengan nyata. Dan inilah yang Tuhan mau, agar kami menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang diberkati karena kami seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya, amin.